Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pejuang PTN. Jumpa lagi kita di Om Wowo Channel. Channelnya para pejuang PTN. Channel tentang informasi penting, kisah-kisah inspiratif, dan strategi-strategi keren taklukkan PTN. Strategi memilih jalur masuk PTN yang peluang diterimanya terbesar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita bisa saling berbagi kebaikan dan manfaat. Pejuang PTN, jalur masuk PTN ada 3, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Dari ketiga jalur ini, mana yang mempunyai peluang diterima paling besar? Masing-masing pejuang PTN tentu bisa berbeda-beda. Bagi kalian yang di sekolah selalu mendapat ranking atas dan memiliki prestasi portofolio berupa sertifikat dan piagam-piagam tingkat regional maupun nasional, tentu lebih berpeluang di SNMPTN. Bagi kalian yang hasil tryout UTBK-nya bagus dan memiliki motivasi belajar yang tinggi meski nilai rapotnya di sekolah biasa-biasa saja, tapi kalian tepat dalam menentukan jurusan dan PTN, maka peluang di SBMPTN lebih besar, terutama di PTN non berbadan hukum. Bagi kalian yang UGM atau UI harga mati atau ingin di PTN-PTN favorit berbadan hukum yang memiliki kuota seleksi mandiri 50%, maka peluang besar diterimanya justru di jalur mandiri. Om yakin banyak dari kalian yang belum paham tentang ini, karena strategi ini jarang diketahui dan diajarkan di bimbel-bimbel. Tapi insya Allah akan membantu kalian karena sudah Om buktikan kepada ketiga anak-anak Om. Anak yang pertama diterima di Fakultas Kedokteran UI, yang kedua di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, dan yang terkecil nyangkut di SIMAK UI, UTUL UGM, SUMUP Unpad, serta IUP Undip. Baiklah pejuang PTN, kita pahami satu persatu ya. PTNBH. PTNBH adalah PTN berbadan hukum publik yang otonom. PTNBH ini memiliki aturan khusus dalam menentukan kuota di jalur SBMPTN dan mandiri. Di PTNBH, jalur SBMPTN daya tampungnya minimal 30%. Sedangkan jalur mandirinya bisa 50%. Apabila tujuan kalian adalah PTN-PTNBH, maka peluang diterimanya besar justru lewat jalur mandiri dibanding lewat SBMPTN. Berikut adalah PTN berbadan hukum atau PTNBH itu: ITB Bandung, ITS di Surabaya, IPB di Bogor, UGM di Jogja, UI di Depok, Unpad di Bandung atau Jatinangor, UNER di Surabaya, Undip di Semarang, USU di Medan, UNS di Solo, Unhas di Makassar, dan UPI di Bandung. Apa sih pentingnya kita harus tahu PTN mana saja yang badan hukum dan yang bukan? Sangat penting karena berkait dengan daya tampung atau kuota. Kunci kita memenangi pertempuran masuk PTN adalah harus paham daya tampung dan peminatnya. Perhatikan ya, PTNBH itu aturannya khusus. Kuota SBMPTN-nya minimal 30% dan daya tampung seleksi mandirinya boleh sebesar 50%. Boleh juga kurang dari 50%. Biasanya yang diambil 50%. Tinggi sekali bukan? Lebih tinggi dari SBMPTN, apalagi SNMPTN. Aturan ini yang banyak
dimanfaatkan PTNBH untuk, mohon maaf ya, mencari uang dengan jor-joran mematok uang pangkal tinggi. Hanya PTNBH yang sudah mapan, terutama dari segi ekonomi, yang berani tidak memungut uang pangkal di seleksi mandiri. Sebut saja UGM dan UI. Perbedaan daya tampung atau kuota di PTNBH dengan PTN non-BH bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan PTN tujuan. Daya tampung SBM PTN di PTN non-BH 40%, lebih besar dari PTN BH yang cuma 30%. Begitu pula kalau kalian harus berjuang di seleksi mandiri, peluang diterima lebih besar justru di PTN BH. Kuotanya 50% dibanding di PTN non-BH yang hanya 30%. Lebih jelasnya simak daya tampung SBMPTN 2021 berikut ya. Perhatikan. ITB, UI, UNER, UNPAD, ITS, UNS, daya tampung SBMPTN-nya sebesar 30%. Mereka semua adalah PTNBH. Untuk PTNBH lainnya seperti UGM dan IPB, kuota SBMPTN tahun 2021 sebesar 35%. Itu sesuai aturan yang berbunyi kuota SBMPTN untuk PTNBH minimal 30%. Perhatikan ada kata minimal. Jadi lebih 30% boleh karena PTNBH itu otonom. Kemudian perhatikan dengan SBMPTN di PTN non berbadan hukum. UB, UNY, Unsud, Udayana, dan Unhas kuotanya 40%. Bahkan Universitas Jember kuota SBMPTN-nya malah 50%. Daya tampung SBMPTN untuk PTN non badan hukum justru tinggi karena jatah mandirinya sedikit. Ini artinya bila kalian ingin diterima masuk PTN lewat jalur SBMPTN, pilihlah PTN-PTN yang non badan hukum. Tapi bila kalian ingin peluang diterimanya besar di PTN badan hukum yang favorit macam UI, UNER, UNPAD, ITS, UNS, UPI, UGM, maka ikutilah jalur mandiri. Kuotanya mencapai 50%. Dalam hal ini, khusus untuk Universitas Brawijaya adalah pengecualian. Hanya UB yang memiliki daya tampung besar untuk semua jalur, baik SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Bukan dari segi prosentasenya ya, tapi dari segi jumlahnya. Karena memang UB menerima calon mahasiswa baru terbanyak se-Indonesia tiap tahunnya. Begitupun dengan jumlah peminat. Peminat tertinggi di jalur SBMPTN, UB menempati posisi kedua tertinggi setelah UGM. Baru dilanjut UNPAD, UI, UNS, Undip, dan UPI. Tapi penerima SBMPTN tertinggi justru di UB, mencapai 6.033, disusul Unhas, Unila, dan UPI. Pejuang PTN, jalur SBMPTN ini jalur dengan persaingan yang super ketat. Untuk itu, pandai-pandailah memilih PTN dan jurusan yang tepat dengan mempertimbangkan daya tampung dan peminatnya. Selain tentu skor UTBK-nya atau TO terakhir. Sebagai gambaran, betapa ketatnya persaingan di SBMPTN 2021. Jumlah peserta hampir 800.000. Yang diterima hanya 184.942 atau setara dengan 23,78%. Hanya sekitar seperempatnya ya yang diterima di SBMPTN. 76% ditolak. Faktor yang sangat penting untuk jalur SBMPTN ini
Bahkan juga untuk jalur mandiri yang memakai UTBK adalah mempersiapkan belajar UTBK dengan serius. Agar kalian aman diterima di jalur SBMPTN dan juga seleksi mandiri, berusahalah agar rata UTBK Saintek 550-an dan rata UTBK Soshum 540-an. Itu pun bukan untuk prodi dan PTN favorit. Bagaimana dengan jalur SNMPTN? Meski kuota UB hanya 30% untuk jalur SNMPTN, tapi dari segi jumlah yang diterima di jalur ini UB tertinggi, mengalahkan ITB, IPB, Universitas Jember, dan Universitas Andalas. Luar biasa memang UB ini. Di jalur SNMPTN ini peluang terbesar diterimanya selain di UB juga IPB, ITB, Andalas yang kuotanya 40% dan Universitas Jember yang memiliki kuota SNMPTN hingga 50%. Yang agak mengejutkan juga adalah ITB Bandung. PTNBH yang biasanya kuota SNMPTN-nya hanya 20%, tapi ITB malah 40%. Pejuang PTN, demikian ya strategi memilih jalur masuk PTN dengan peluang diterima terbesar. Mengakhiri perjumpaan kita kali ini, izinkan Om memetik petuah bijak. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.